Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi mengenai TKA Matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas dari buku atau kitab TKA dari Ruang Guru. Yang topik pada pembelajaran hari ini itu adalah trigonometri. Kita langsung ke soalnya saja. Diketahui dua buah segitiga sebagai berikut. Apabila tangan θ sama dengan 3/4, pernyataan berikut yang benar adalah atau yang tepat adalah pernyataan satu itu katanya B per A itu sama dengan Q per P sama dengan cos θ. Kita ingat-ingat kembali teman-teman ya mengenai perbandingan di trigonometri itu. Kalau sin θ itu berarti depan per miring ya, depan per miring. Berarti kalau dalam sebuah gambar yang ini, kalau ini sudutnya depan yang segitiga yang besar dulu ya. Yang ini berarti C per B untuk yang sinnya berarti C per B. Nah, untuk yang cosnya, ini yang cosnya itu berarti sama dengan yang besar dulu ya. Kita selesai yang besar dulu. Yang besar itu A per B teman-teman. Karena kalau cos itu kan samping per miring ya. Berarti A per B. Kemudian berarti kalau misalkan tangan θ-nya berarti tangan itu depan per samping ya, berarti C per A gitu teman-teman ya. Nah, berlaku juga untuk yang segitiga kecilnya. Kalau segitiga yang kecil berarti untuk sinnya itu, sin θ-nya itu sama dengan masih sama depan miring, berarti depannya itu R, yang miringnya kan Q ya, berarti R per Q. Kalau yang cosnya bagaimana? Kalau yang cosnya berarti akan sama aja dengan samping per miring, sampingnya P, ini itu miringnya Q teman-teman, berarti P per Q gitu ya. Kalau tangannya gimana? Yang tangan juga mirip ya, tangan tuh pakai depan per samping, berarti depannya itu R, sampingnya itu Q ya, gitu teman-teman ya. Nah, ini yang tangannya saya belum tuliskan untuk samping per miringnya, samping per miring. Nah, samping depan per samping maksudnya, depan per samping, depannya R, sampingnya berarti yang ini bukan Q ya tapi P, depan per samping gitu teman-teman ya. Oke, terus katanya tangan θ-nya itu sama dengan 3/4 teman-teman ya. Berarti kalau misalkan 3/4 otomatis kalau misalkan kayak gitu, kalau dalam sebuah segitiga kayak gitu kan berarti ibarat kata di sininya adalah katanya, berarti ini depannya 3, sampingnya 4, otomatis yang di sininya itu yang B-nya itu kan berarti pakai Pythagoras saja ya, 4 kuadrat dikurangi 3 ditambah 3 kuadrat ya, dipangkatkan 2, 16 tambah 9 itu 25. Otomatis B nya sama dengan 5 ya, berarti ini 5 teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa cek pernyataan-pernyataannya itu dari yang pertama dulu, pernyataan 1, bahwa katanya nilai dari B sama B per A itu sama dengan Q per P yang sama dengan cos. Ini benar atau tidak kita bisa cek dari atas ya, bahwa cos itu kalau dari soal dari yang kita hitung itu cos itu kan cosnya itu cos θ-nya itu kalau nggak A per B untuk yang bagian yang besar itu akan sama dengan berapa itu? P per Q ya, P per Q. Jadi pernyataan yang pertama itu ini salah ya, karena kan harusnya A per B dan P per Q, bukan B per A dan Q per P. Kalau misalkan B per A itu bukan cos namanya tapi sekan itu sekan θ ya. Kenapa sekan? Sekan itu kebalikan dari cos gitu ya. Berarti pernyataan yang pertama itu salah. Kemudian di pernyataan yang kedua, sin dari θ-nya 3/5. Sin itu apa teman-teman? Masih ingat depan per miring. Kalau tadi kita hitung dari sini ini depannya, ini miringnya teman-teman, berarti depannya 3, miringnya adalah 5, maka 3/5 berarti pernyataan kedua itu benar gitu ya.
kemudian pernyataan yang ketiga, kita bisa cek untuk pernyataan ketiga itu dengan memanfaatkan nilai dari sin dan cosnya dulu. Tadi kita punya sin 3/5, berarti cosnya berapa ya? Cos tetanya tuh kita tulis untuk pernyataan ketiga aja ya. Berarti sinnya itu kan kita punya sin theta sama dengan 3/5 karena depan per miring. Kalau cos tetanya itu kan samping per miring teman-teman ya. Sampingnya 4, miringnya 5, berarti 4/5. Sisanya diapakan? Sisanya dihitung aja sesuai dengan permintaan soal. Dia mintanya kayak gitu dah ya. Berarti sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan berapa? Kita hitung dulu. Sinnya itu 3/5 dipangkatkan 2, jangan lupa, ditambah cosnya tuh 4/5 dipangkatkan 2 juga, maka 3 pangkat 2 29, 5 pangkat 2 25, 4 pangkat 2 itu 16, ini 25 juga. Jadi kalau kita hitung nilainya sama dengan 16 tambah 9 25 dibagi 25 sama dengan 1. Maka pernyataan yang ketiga itu salah. Dan yang terakhir, apabila B sama dengan 2Q sama dengan 10, maka nilai A tambah P-nya sama dengan 12. B itu sama dengan 2Q, berarti B itu merupakan kelipatan dari si Q. Misalkan kalau Q-nya kita tadi pakai 5, tadi kan perbandingannya itu kan, kalau kita gambar dulu deh biar kelihatan ya. Gambarnya jelek. Siku-siku berarti di sini misalkan Q-nya sama dengan 5, kemudian B-nya itu di sini berarti 3 dan 4, berarti B itu sama dengan 2 kali Q kan. Nah, berarti Q-nya itu iya 5, benar ya. Karena kan skalanya 2 kalinya, berarti A tambah P-nya berapa gitu. Berarti kita coba bikin gambarnya aja lagi untuk yang gedenya ya. Berarti kan kalau kayak gitu, berarti di sini gambarnya jelek banget. Gitu aja teman-teman ya. Berarti B-nya itu 10 teman-teman. Berarti ini tuh 10 tuh 2 kalinya dari 5, kan otomatis nanti si di sini kan ini ya, di sini tuh yang depan tuh C, sorry. Ini A, ini C. Berarti otomatis A itu 2 kali 3 itu 6, B-nya C-nya akan sama dengan, kok A lagi sih, ini C harusnya ya. C-nya sama dengan 6 dan A-nya sama dengan 8. Berarti kalau kita tanya pertanyaannya A tambah P, berarti ini kan yang 3 tuh tadi R ya, ini R. Kemudian yang ini P. Nah, A-nya tuh 8, P-nya tuh 4, berarti 8 tambah 4 12. Berarti jawaban yang pernyataan keempat ini juga benar ya. Berarti jawaban yang tepat adalah salah benar gitu teman-teman ya. Kita lanjut di soal berikutnya, tapi kalau misalnya teman-teman mau dicek lagi juga boleh, silahkan ditonton ulang, bisa di replay mengenai video nomor 1 gitu ya. Oke, kita bisa coba di nomor 2. Diketahui gambar seperti berikut. Nah, untuk menyelesaikan gambar semacam ini, kita bisa coba dari yang paling besar dulu. Kita cari yang segitiga besar ini dulu. Kenapa? Karena dari sini doang yang kita udah punya nilainya, itu sudutnya 60 dan sisi miringnya sama dengan 10. Nah, kemudian kita bisa manfaatkan apa lagi? Kita bisa manfaatkan mengenai informasi XX itu kalau terhadap sudut 60 itu merupakan sisi depan. Berarti kita gunakan mengenai sin ya. Sin dari 60. Maka kita arahnya dari sin 60 semua dulu. Oke, kita dari awal terlebih dahulu. Kita punya sin 60 sama dengan depan per miring ya. Miringnya kita sudah punya 10. Nah, yang depannya kita misalkan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, ini sebagai X. Itu berarti untuk mencari apa namanya? Untuk mencari nilai dari A-nya, ini kan berarti sin alfa sama dengan demi ya. Kita ganti dulu, berarti ini sin 60 akan sama dengan A per 10. Gitu kan ya. Nah, nilai dari sin 60 itu berapa? Sin 60 itu berapa teman-teman? Masih ingat gak? Kita coba diingatkan kembali ya. Kita mulai dari sin itu kalau dari 0 30.
45, 60, dan 90 itu berapa aja? Kalau sin 0 itu kan 0, ini setengah. Kemudian 45 itu setengah akar 2, kalau 60 itu setengah akar 3, kalau 90 itu 1, maka berarti 60 itu setengah akar 3 teman-teman. Berarti kita bisa tulis setengah akar 3 sama dengan A per 10, berarti A nya sama dengan 10 bagi 2, yaitu 5 akar 3. Berarti A nya sama dengan 5 akar 3 teman-teman ya. Oke, berarti kita sudah selesai dapetin A nya. Habis itu kita bisa manfaatkan sudut yang sama, yaitu sin 60 lagi terhadap garis yang ada di sini. Nih, antara A dan B. Kebetulan A itu adalah sisi tegak atau sisi depan dari si sudut 60 pada segitiga besar. Tetapi kalau kita bentuk ke dalam bentuk segitiga yang baru ini, si A itu bukan sisi tegaknya, bukan sisi di depan sudut 60 yang ini, tapi sisi miringnya. Berarti sisi depannya tuh si B, berarti sama dengan B per A gitu teman-teman. Depan per miring, B nya berapa, A nya berapa, kita bisa substitusi aja. Si 60 tadi setengah akar 3, A nya kita, B nya belum ada, A nya kita bisa tuliskan 5 akar 3 ya. Maka kita bisa hitung jadinya, jadi akar B nya itu sama dengan 5 kali setengah, yaitu 5 per 2, akar 3 kali akar 3 tuh 3 ya. Berarti 5 kali 3 itu 15 per 2. Berarti B nya 15 per 2 gitu ya. Ini kerjanya nggak terlalu berat sebetulnya, cuman hati-hati kebingungan mengenai posisinya, itu sebagai A atau sebagai B, sebagai sisi miring atau sebagai sisi depan dari si sudutnya. Dengan cara serupa kita bisa cari si sudut yang lain, yaitu sisi yang lain, yaitu sisi C. Untuk mencari sisi C itu berarti sisi depannya itu B, sisi depannya itu C, sisi miringnya yang B ya. Berarti ini sin 60 nya setengah akar 3, C nya kita belum punya, B nya itu 15 per 2, maka kita bisa kali silang lagi, maka C nya sama dengan 15 per 2 kali 2 itu 4 akar 3 gitu ya. Gitu, itu nilai dari si C nya teman-teman ya. Kalau sudah berarti kita cari si X nya. Untuk mencari si X nya berarti sin 60 berarti sama ya, ini berarti sisi depannya X, sisi miringnya C, berarti X per C sama dengan sin 60 nya setengah akar 3, ini ya X, C nya itu 15 per 4 akar 3. Tinggal kita hitung, maka X nya sama dengan 15 kali 1 ya 15, 4 kali 2 8, akar 3 kali akar 3 itu 3, akar 3 kali akar 3 itu 3, 3 kali 15 45 per 8, berarti jawabannya yang D ya. Gitu teman-teman, mungkin nggak terlalu susah, cuman harus hati-hati mengenai penyelesaiannya ya. Oke, jangan lupa kalau misalkan dirasa mudah di chat di kolom komentar, wah mudah banget. Tapi kalau misalkan emang masih susah, boleh juga chat di kolom komentar buat tanya mengenai kesulitan teman-teman apa aja gitu ya. Oke, di nomor 3, seorang petugas pemadam kebakaran ingin menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di atas pohon. Kasihan ya, dia menyandarkan tangga ke pohon untuk membentuk sudut elevasi 60 derajat terhadap tanah. Berarti ibarat ini adalah tangganya, kemudian ini adalah pohonnya, maka dia membentuk sudut 60 derajat katanya, dan ujung tangga tepat menyentuh dahan tempat kucing berada, yaitu setinggi 6 meter. Berarti ini 6 meter teman-teman. Pertanyaannya adalah panjang tangganya berapa. Nah, kita bisa manfaatkan tentang perbandingan trigonometri. Ini sudutnya itu berarti kita bisa manfaatkan, ini berarti panjang tangga tuh X lah ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan sin. Kenapa? Karena kita punya sisi depan dan sisi miring dari segitiga, maka sin itu kan sama dengan depan per miring kan ya. Kebetulan sudutnya sudah ada, yaitu sin 60, depannya itu 6,
dibagi yang miringnya X. Nah kita punya sin 60 tadi, inget ya, sin 60 itu setengah akar 3 teman-teman ya. Ini setengah akar 3 sama dengan 6 per X, maka X nya akan sama dengan 6 dibagi setengah akar 3. Berapa tuh? 6 kali bagi setengah itu 12 per akar 3. Jangan lupa kita kalikan sekawan. Kalau kita punya bentuk penyebut yang akar ya, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Ini 12, ini akar 3. 12 bagi 3 itu 4 akar 3 meter. Atau kalau misalnya mau dihitung akar 3 itu kan 1,7 ya, nanti 4 aja dikali 1,7 itu berapa. Tapi kebetulan di soal bentuknya dalam bentuk akar, itu 4 akar 3. Jawabannya yang C. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan agak berisik, karena biasa kalau hari Minggu tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba semua orang tuh sibuk ya, jadi semuanya tuh menimbulkan bunyi-bunyian. Oke, kita lanjut di nomor 4 ya. Diketahui alfanya 45, betanya 60 derajat, nilai dari kotangan kuadrat alfa tambah 1 dibagi sekan kuadrat beta ditambah kosekan kuadrat alfa sama dengan berapa. Oke, mungkin kita bisa manfaatkan si perbandingan aja, perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri itu kita tahu ya bahwa kot alfa itu merupakan kebalikan dari satu pertangan ya. Satu per tangan alfa. Begitu juga dengan sekan. Sekan itu merupakan kebalikan dari cos atau 1 per cos alfa. Begitu juga dengan kosekan. Kosekan kuadrat itu, kosekan alfa itu merupakan kebalikan dari sinus alfa atau 1 per sinus alfa. Jadi kita bisa coba buat substitusi dulu ya. Kita coba buat substitusi, kita sederhanakan dulu untuk kotangan alfanya berapa gitu. Kalau saya punya alfanya tuh di sini sama dengan 45, maka kotangan 45 itu sama dengan 1 per tangan 45 ya. Tangan 45 itu sama dengan 1 ya. Maka kotangan 45 juga 1 gitu. Kemudian kalau kita cek cos dari 60, karena di sini pakainya betanya 60 ya, cos 60 itu sama dengan cos 60 itu setengah ya. Cos 60 itu setengah, otomatis nilai dari sekannya itu, sekan dari 60 itu kebalikan dari setengah, yaitu sama dengan 2. Terus kalau misalkan kosekan itu sinus kan, berarti kita cek sinusnya aja. Sinus dari 45, sin 45 itu sama dengan setengah akar 2, otomatis kebalikan dari sini itu kosekan, maka kosekannya itu, kosekan 45 nya itu sama dengan 2 per akar 2 ya, atau kalau kita kalikan akar 2 per akar 2 maka jadinya akar 2 nya aja gitu teman-teman. Terus kita bisa lanjut ke soalnya saja. Karena soalnya minta kotangan kuadrat alfa, maka kita bisa tulis kotangan kuadrat alfa. Kotangan kuadrat alfa itu ditambah 1 dibagi dengan sekan kuadrat beta ditambah kosekan kuadrat alfa. Bisa kita hitung ya, kotangan alfanya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat tambah 1 dibagi dengan sekan kuadrat betanya itu sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah kosekannya itu akar 2 dipangkatkan dengan 2. 1 pangkat 2 itu 1 tambah 1 2 per 2 pangkat 2 itu 4, akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 teman-teman. Jadi nanti 2 per 4 tambah 2 6, 2 bagi 6 sama dengan 1/3, berarti jawabannya yang A ya gitu. Menurut saya ini nggak terlalu susah untuk di soal nomor 4 ya, jadi nanti teman-teman harusnya oke sepahamnya. Tapi kalau teman-teman masih bingung atau pengen tanya juga boleh tanya aja di kolom komentar ya.
ini apa maksudnya, ini dapat dari mana, boleh tanya apapun ya. Mau request soal latihan pun boleh ya, misalkan saya mau request untuk latihan soal di bagian buku ini, buku itu juga boleh teman-teman. Jadi jangan sungkan buat ngechat di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di nomor yang kelima. Diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di B panjang AC-nya sama dengan 15. Kemudian putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita cek terlebih dahulu gambarnya ya. Kita bikin sebuah gambar segitiga siku-siku. Kurang lebih gini ya. Ini siku-siku di B. Ini berarti ini A, ini C-nya. AC-nya 15. Nah, pernyataan yang pertama, kalau misalkan besar sudut dari BAC-nya sama dengan 45, kan kalau bentuk dia di segitiga siku-siku, kalau di salah satunya siku-siku dan salah satunya 45, berarti kan dia otomatis segitiga ini ya, segitiga siku-siku sama kaki seharusnya. Berarti kan sudut BAC, kalau misalkan sudut BAC yang 45 itu juga akan sama dengan sudut BCA ya, karena kan pasti 45 juga gitu loh. Jadi kalau dia 45, di BCA juga pasti 45. Kemudian kalau dia sama-sama 45, berarti kita bisa gunakan mencari si luas segitiganya. Berarti luas segitiganya itu, segitiga ABC nya itu berarti sama dengan setengah dikali alasnya AB kali BC. Nah, kalau semua sudutnya sini sama-sama 45, otomatis di sini kan AB-nya akan sama dengan BC. Karena sama, maka jadi gini bisa tulis setengah kali AB dikali AB kan. Maka sama dengan di sini berarti setengah dikali AB kuadrat gitu teman-teman ya. Nah, kemudian bisa didapetin berapa nilai AB-nya? Kita bisa manfaatkan sudut 45-nya. Misalkan di sini sudut BAC-nya 45, di sini juga pasti 45 kan. Nah, si AB-nya itu kita bisa manfaatkan pakai trigonometri, atau kita bisa juga pakai Pitagoras juga bisa ya. Berarti kan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kebetulan BC-nya sama, berarti AB kuadrat ditambah AB kuadrat teman-teman. Maka AC-nya kan 15 ya, 15 pangkat 2 berarti 225. Berarti di sini AB kuadratnya berarti 2AB kuadrat sama dengan 225. Berarti AB kuadratnya sama dengan 225 dibagi 2. Berarti AB-nya sama dengan akar dari 225 dibagi dengan 2 ya. Nah, kita bisa substitusikan ke sini aja, berarti setengah dikali AB kuadratnya berarti 225 per 2 teman-teman. Berarti luasnya sama dengan 225 per 4 gitu. Berarti untuk pernyataan 1 tuh harus ada ya, karena dari pernyataan pertama itu kita bisa mendapatkan sebuah luas. Bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Kita cek ya. Baik, untuk pernyataan yang kedua kita bisa cek bahwa segitiga sudut BAC tambah ACB itu sama dengan 90. Pernyataan kedua ini menyatakan bahwa sudut BAC ditambah sudut BCA atau CBA itu sama dengan 90 teman-teman. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini sama aja ya, kalau saya tuliskan ACB atau BCA itu sama aja. Yang penting huruf di depannya kan sama-sama C, berarti kita fokusnya ke sudut C. Berarti katanya ini kan udah jelas karena di siku-siku di B, otomatis ini totalnya 90 kan. Nah, kalau misalkan kita tambahkan dari pernyataan kedua tuh katanya kalau sudut A ditambah sudut C ditambah itu sama dengan 90. Dan itu pasti betul ya, tidak ada informasi apapun berarti kalau dari sini. Jadi di pernyataan kedua tuh tidak mengandung informasi apapun, tidak ada tambahan informasi. Karena tanpa dikasih tahu pun informasi itu udah jelas bahwa penjumlahan antara sudut A dan sudut C itu ya nilainya sama dengan 90. Jadi otomatis jawaban yang tepat adalah
Yang A ya, satu saja cukup tetapi dua saja tidak cukup karena informasi dua itu tidak mengandung informasi tambahan apapun. Jawabannya berarti yang A. Oke, sampai situ saja teman-teman. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini membahas mengenai di topik trigonometri. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau misalkan masih belum jelas boleh tanya di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe ya biar saya lebih semangat bikin konten-konten TKA dan sebagainya. Terima kasih.